Halo semua, perkenalkan, nama saya Hanifia Syaki Olis dengan ANPAM 182240032. Saya adalah mahasiswi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi manajemen logistik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pos dan kurir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Dahulu, sebelum kita mengenal smartphone dan sebelum terbiasa dengan pesan instan, media sosial, atau video call, cara utama untuk menyampaikan kabar kepada orang lain, terutama untuk menyapa orang jauh, adalah melalui surat. Surat menjadi alat komunikasi yang sangat penting, baik untuk urusan pribadi, pekerjaan, maupun pemerintahan. Tapi tentu, surat tidak bisa sampai tanpa bantuan layanan pos. Nah, layanan pos inilah yang sejak dahulu membantu menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah layanan pos di Indonesia? Ikutin terus video ini ya. Layanan pos di Indonesia pertama kali hadir pada masa penjajahan Belanda. Kantor pos pertama kali dibuka di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh gubernur yang bernama Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Pada saat itu, Baron van Imhoff mendirikan pos dengan tujuan untuk menjamin keamanan pengiriman surat, terutama bagi para pedagang dan pegawai yang melakukan perjalanan antara Indonesia dengan Belanda. Dan dari sinilah cikal bakal sistem pengiriman surat resmi di Indonesia dimulai. Seiring berkembangnya teknologi, layanan pos juga ikut berkembang loh. Pada tahun 1875, kantor pos dan kantor telegraf digabung menjadi satu lembaga yang bernama Post and Telegraph Bian. 2 tahun setelahnya, lembaga ini resmi menjadi anggota Universal Postal Union atau biasa dikenal UPU, yang memungkinkan Indonesia terhubung dengan sistem pengiriman surat internasional. Lalu, pada tahun 1884, layanan telepon mulai diperkenalkan. Akhirnya, pada tahun 1906, nama lembaganya diubah menjadi Post Telegraph and Telephone Dians, atau biasa disingkat dengan PTT, yang artinya mencangkup layanan pos, telegraf, dan telepon secara lengkap. Tahun 1923, pusat kantor PTT dipindahkan dari Batavia ke Bandung. Dipindahkan di gedung yang bernama Burgerlijk Openbarewerken atau biasa disingkat dengan BOW. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 September 1945, para pemuda dari Angkatan Muda PTT mengambil alih kantor pos dari kekuasaan Jepang. Setelah itu, pemerintah Indonesia membentuk Dwantan Pos, Telegraf, dan Telepon sebagai lembaga resmi milik negara. Nah, pada tanggal tersebut, yaitu 27 September, kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Pos Indonesia, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan mereka dalam menjaga layanan komunikasi bangsa. Masuk ke era yang lebih modern, Pos Indonesia mulai melakukan banyak perubahan. Tahun 2012, dibentuklah PT Pos Logistik Indonesia yang berfokus pada pengiriman barang dan logistik dalam skala besar. Lalu, di tahun 2019, anak perusahaan bernama Bakti Wasantara NEP diubah menjadi PT Pos Finansial Indonesia. Fokusnya adalah pada layanan keuangan dan pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa Pos Indonesia tidak hanya bergerak di bidang surat menyurat saja, tetapi juga
beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang semakin digital. Perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang berubah tentu menjadi tantangan bagi layanan pos. Kini, banyak orang lebih memilih berkirim pesan melewati email, aplikasi chatting, atau menggunakan jasa kurir online untuk mengirim barang. Namun, Pos Indonesia tetap berinovasi. Sekarang kita bisa melacak kiriman secara online, memesan pengiriman melalui aplikasi, bahkan melakukan pembayaran digital melewati platform milik Pos Indonesia. Selain itu, kerjasama dengan e-commerce juga memperkuat posisi Pos Indonesia di dalam industri logistik nasional. Dari zaman kertas dan tinta hingga era layar dan koneksi internet, layanan Pos Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Namun, satu hal yang tetap sama, yaitu perannya sebagai penghubung antar manusia. Pos Indonesia tidak hanya bagian dari sejarah loh, tetapi juga terus menjadi bagian dari kehidupan modern. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, layanan pos tetap akan hadir sebagai jembatan komunikasi yang dapat diandalkan.